Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Renungan hari ini berjudul Merasa Sendirian, ditulis oleh Anne Setas. Sahabat ODB, keluarga Sue berantakan. Suaminya tiba-tiba meninggalkan rumah dan sekarang Sue dan anak-anak merasa bingung dan marah. Sue sebetulnya pernah mengajak suaminya melakukan konseling pernikahan, tetapi si suami menolak dengan beralasan masalahnya ada di Sue. Kesadaran bahwa suaminya mungkin tak akan kembali lagi membuat Sue panik dan putus asa. Mampukah ia mengurus dirinya dan anak-anaknya seorang diri? Sahabat ODB, Hagar, pelayan Abraham dan Sarah pernah mengalami hal serupa. Karena tidak sabar menanti janji Allah untuk memberi mereka keturunan, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Lalu Hagar pun melahirkan Ismail. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, lalu ayat yang ke-15. Namun ketika Allah memenuhi janjinya dan Sarah melahirkan Ishak, muncul ketegangan dalam keluarga itu sehingga Abraham memutuskan untuk mengusir Hagar dan anaknya Ismail dengan berbekal sedikit air dan makanan. Sahabat ODB, dapatkah Anda membayangkan keputusasaan yang dirasakan oleh Hagar? Tidak lama kemudian bekal mereka habis di padang gurun.
Dan karena tidak tahu harus berbuat apa dan tidak ingin melihat anaknya mati, Hagar pun meletakkan Ismail di bawah semak-semak lalu meninggalkannya. Menangislah mereka berdua. Namun Allah mendengar suara anak itu. Dia mendengar tangisan mereka, lalu menyediakan kebutuhan mereka dan selalu menyertai mereka. Sahabat ODB, ketika merasa sendirian dan putus asa, kita terdorong untuk berseru kepada Allah. Betapa menenangkannya saat mengetahui bahwa Allah dalam momen-momen sulit seperti itu dan di sepanjang hidup ini, Allah mendengar kita, menyediakan kebutuhan kita, dan selalu menyertai kita. Sahabat ODB, bagaimana Allah dapat memenuhi kebutuhan Anda di saat Anda merasa sendirian? Lalu apa respons Anda terhadap Dia? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak pernah berjalan seorang diri. Tolonglah aku di saat aku mulai merasa putus asa. Amin.